Asy'ara beda ya. Ada dua nama ini, Syura sama Asy'ara. Asy'ara 26 ayat 81 paling bawah. Tembusam jenengan. 80 sampai 83. 83 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yumituni 80 aja ya. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. 80. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. 82. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nih, yang nek loro surat Asy-Syu'ara ayat 80 sampai 83. Niki, dalile wong loro sampean wa idza maridtu wa huwa yasfin. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Dadi nek jenengan loro sing nimboli Allah butuh dokter. Dokter cuma alat, cuma perantara. Nggih. Alhamdulillah. Yang kedua, niki dungane wong larat nek sampean loro gak suwe atau sampean stroke, nggih. Atau loro apa sing bertahun-tahun. Niki donga. Tak dungane donga Nabi Ayub. Doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Bagian kanan agak atas. Kalau musab jenengan. Surat ke 21 ayat 83. Bagian atas kanan 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad dulu wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Niki ilmu. Kalau jenengan sakit gak waras-waras, pilek, batuk, linu-linu, tengkeen, temale. Jenengan pakai ilmu, murah meriah, gak satu obat, cuma dongo. Rabbi anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Niki jenengan Ayub, Nabi Ayub dongo ngeten. Sampai lulus-lulus, ping 3. Insyaallah waras. Bisa? Nggih. Dalam? Nggih, jenengan macakan niku. Kalau ibu nggih sampai sap-sap. Alhamdulillah niki njen minumannya disuruhkan kasihan ibu. Tak dengani. Kula paham kok, kula pernah merawat orang stroke. Alhamdulillah pengalaman. Sabar itu sebagai napa? Wasilah ladang amal jenengan. Nggih, lanjut. Nomor berapa sekarang? Ke 10. Alhamdulillah ini gongnya nih. Gongnya. Nek jenengan kepengin dicintai Allah oleh dungane malaikat sing mikul arsy Allah, sing malaikat 8 iku mikul, sing kupingi karo jarak antara pundak itu 700 tahun perjalanan saking dua wae saya kuwat dene malaikat. Sampeyan tobatan nasuha gong ini. Ayo jenengan kula tak ajak gerakan tobat internasional supaya sapa? Supaya corona ini terangkat. Nek sampeyan gak gelem tobat, corona sing mintik-mintik nanggung sampean, nginceng sampean, kapan sama tak terkam? Hati-hati, kita gerakan tobat internasional, tobatan nasuka. Pundi dalile surat Ghafir, Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 7 sampai 9. Sebelah kanan
Tan musab jenengan. Surat Al-Ghafir, Al-Mu'min, surat 40 ayat 7 sampai ke 9. Niki sampeyan kepen dicintai Allah dan oleh dua malaikat pemilikul ars, malaikat muqarrabin sing saling dekat dengan Allah. Nggih. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Subhanallah. Niku dungane Pak. Sampai donga tobat teman. Kula napa? Kula gawe ngaten iki mboten sembarangan Pak. Sudah istihad 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang sudah viral internasional. Jenengan mau jenengan harus kita dukung. Jenengan ngrungokno tok. Niku padha Pak dalile Pak. Padha pahalai. Napa dungane malaikat? Niki lanjutannya. Rabbana adkhilhum jannati adninil lati wa atahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa duriyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wa qihimus sayiat wa man taqis sayiati yauma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul adzim. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikianlah itulah, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Nggih. Terus sampean iki kula jenengan iki kalau kepingin mendapat doa malaikat pemikul ars, malaikat muqarrabin, dan dicintai oleh Allah, sampean harus taubatan nasuha. Kula mboten ngertos jenengan cara kali Allah, dan jenengan harus introspeksi diri, musahabah. Aku kok sering bergawe apa ya Allah? Harus gitu. Nang masjid, istiqaf nang masjid, ndonga nang iso. Temen salah apa kok loro-loro niki? Salah apa kok melarat? Salah apa kok anak nakal? Salah apa kok bojo nakal? Ndonga. Temen niki. Niki dungane. Dungane napa malaikat? Surga Adn adalah tingkat kedua, yang tertinggal Firdaus. Nggih. Yang paling akhir, kurang 2 ayat. Nek jenengan tobat jenengan diterima oleh Allah. Nggih, diterima. Niku ada efeknya. Jenengan jenengan akan diberikan ilmu laduni. Yang penting Ustaz, yang hadir ada Ustaz Khalid Anam adalah Ketua Jamiah Tilawatul Quran Jawa Timur. Alhamdulillah, dia hadir sini bukan dia tidak, tapi dia menunjukkan ketawaduannya. Alhamdulillah, dia nulis tobat. Cirinya 1, tolabul ilmi, senang dari ilmu, mengembara dari ilmu, berkorban
harta benda, tenaga dan pikiran. Dulu ilmu, senang ngaji. Walaupun dia sudah tahu ngaji kata berkali-kali, tapi dia senang mendatangi pengajian. Ini adalah ciri orang-orang yang diterima tobatnya. Jadi dia berkelana, mengembara, semangat mencari ilmu, tolabul ilmi. Halo, dia kan tahu, sebenarnya bukan malaikat tok. Ikan-ikan di lautan, mulai dari paus sampai ikan teri yang kecil-kecil, atau nyamuk-nyamuk, ataupun apapun cecak, tentunya ini virus corona, bakteri, untuk orang yang mencari ilmu, baik yang ngomong atau yang mendengarkan, baik yang ustadznya atau mustamiinnya. Punya dalil At-Taubah ayat 112, kanan paling atas. At-Taubah surat 9 ayat 112, kanan paling atas. Ini dalil untuk Ustadz Khairul Anam kali Ustadz Wito. Jenengan hadir bukan sama rendah, tapi menunjukkan tawaduknya, mempunyai jiwa robbani. Ini kita jelaskan nih Ustadz, biar sama senang hati sampean. 112 ayat At-Taubah surat ini tidak pakai bismillah, walaupun di atas, di tengah atau di bawah. Ini kaidah membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal abidunal hamidunas saihunar raqiunas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Subhanallah. Kalau ngatur dan dengan boten guri, ini ada efek orang tobat diterima. Jadi dia tuh amar ma'ruf. Jadi walaupun dia gak jadi ustaz, gak ada di imam masjid, tetap gerakannya itu gerak bawah tanah, mengajak orang untuk tobat. Niki jenengan. Jadi dia mengembara mencari ilmu, walaupun dia tahu aku iso kan lho. Nggih. Kalau barometer orang itu berhasil tobatnya itu satu, dia dari ustaz. Ustaz. Dituturi biar saya ganti. Niki aku terus ustaz. Ya kalau ada ustaz yang ngaji dengan saya, itu bukan rendah, tapi menunjukkan ketawaduannya, mempunyai jiwa robbani. Nama robbani itu. Niki saji, kasih tanya lagi di jamaah si mau rukun. Pak Warno, apa bedanya rohbaniyah? Rohbaniyah hak sama robbani. Waduh, orangnya ini Pak Lukman sering ngaji Al-Falah, tapi alhamdulillah berhubung aku tobat diterima oleh Allah, bisa jawab. Pede saya. Alhamdulillah, kalau rohbaniyah itu tidak nikah. Dalil surat Al-Hadid ayat 27. Bisa dibaca terus saja. Tapi kalau robbani itu adalah orang-orang yang beriman dan berjiwa takwa. Sempurna imannya, sempurna ilmunya, tetap ngaji. Ini Ustaz dalil surat Ali Imran ayat 79. Paling akhir. Maksudnya ayat ini, tapi posisi ayatnya di sebelah kiri tengah. Ya cepat-cepat. Pak Luman, kiri tengah. Saya ditanya di Simarukun sama jamaah ibu-ibu, rohbani sama rohbani. Alhamdulillah, aku yo ngaji. Untung aku yo ngaji. Ali Imran 79. Panjang, tapi kita petik aja mulai anu. Napa langkah mau nggih? Saat terakhir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basarin ay yu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Shadaqallahul azim.
tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ustaz, tu'almunal kitab berarti mengajar, tadarrusin berarti belajar. Jenengan kalau mengajar tapi mau belajar termasuk mempunyai jiwa robbani, sempurna ilmu dan ketakwaannya, sempurna ilmu dan ketakwaannya, takwa dan itu sempurna. Kalau jenengan orang kiai, ustaz gelem ngaji itu dia gak goblok, gak bodoh, tapi mereka tawaduknya sempurna robbani. Tapi jenengan harus pede. Kulo kan pede, Pak. Tapi nek niki kadang-kadang kulo kan ya paham kan. Saya itu lebih paham cerdas. Nggih? Tahu. Aja bojoke kulo ya nggih. Temen iki. Soalnya apa? Setiap gerakan mata niku nek wong sing dikek ilmu temen tobat diterima, itu mempunyai ilmu laduni, Pak. Tahu. Aja ngrasani. Tak sepuro. Nggih, mboten mawon, saking kulo. Ada pertanyaan? Atau kurang puas atau kurang jelas? Oke, monggo. Surat Al-Baqarah ayat 222. Nggih. Mengenai haid orang perempuan. Nggih, alhamdulillah. Tolong dijelaskan dan maksudnya apa dan dijabarkan. Oh nggih, alhamdulillah dalam kita buka. Orang semua itu tahu. Nggih. Kita buka Bismillah ayat surah Al-Baqarah ayat 222. Ditomboki tembus iku. 4 angka nih. 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatatuhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan yang maus. Arti nih. Siap. Siapa siap? Kata naon? Saya bertanya kepada tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotor. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya itu jima atau mendekati. Ya, terus ayo terus. Nggih, terus ayo, terus lanjut terus. Apabila mereka telah suci, maka tembulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Alhamdulillah. Ini pertanyaan ini nanti berantak ke 223. Senang jawab, aku senang jelas ayat ini. Ngapunten, seorang perempuan, ibu-ibu, boten ngenyek, boten iki teks ayat. Kadang perempuan itu punya penyakit haid. Haid itu menstruasi, bukan menstruasi nih. Rata-rata orang Indonesia itu 7 hari. Iya, halo perempuan. Rata-rata haid orang Indonesia itu 7 hari paling lama. Tapi kalau orang Arab bisa 2 minggu, 14 hari, 15 hari. Tapi kalau haidnya tidak teratur, itu termasuk sakit apa namanya? Istihadah. Halo, saya jelaskan. Sakit. Halo perempuan, ini penting. Kalau jenengan haidnya tanggal 2 harus suci tanggal 9, tapi kok belum suci, masih keluar aja, ada keplek. Berarti setiap sampai sholat harus mandi, setiap sholat harus mandi. Itu istihadah. Halo perempuan, laki-laki juga itu. Kalau jenengan punya istri yang haid sudah 7 hari belum selesai, lebih baik jangan. Tapi sampai kebelet nggak apa, itu istihadah. Halo, ini perlu lagi. Bukan boleh yang saya jelaskan. Kalau sudah 7 hari sudah Indonesia ya, masih ada flek, sampai nggak betah kebelet, kan? Pakai kondom lah bisa. Tapi kalau saya jangan. Halo, soalnya itu penyakit istihadah namanya. Penyakit. Nah, ini sih paling seneng. Ayo siapa Pak Modin? Halo, buka Quran nih. 2:23. Ini paling seneng tak semua ini. Halo Ustaz, siapa Ustaz? Ada pertanyaan nih, penting nih. 223 atau Simon Mawon. Biar cepat. Al-Baqarah 223. Niki lanjutan tafsir ayat 222 nih.
istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Subhanallah. Niki tafsir ayat bodoh tadi. Kalau istri saya sudah suci, sudah keramas, sholat, sampai datangi kapan saja. Mari subuh oke, mari asar oke, mari maghrib oke, mari isya oke, asalkan sholat. Jadi sama pek, kalau sama yang sama sampean, ini bahasa kiasan Al-Quran sangat indah. Dan sampean kepengin, hadisnya mengatakan, andaikan sampean kepengin, bodoh sampean itu gak boleh nolak, sekalipun di atas onta. Waktu itu Rasulullah menggambarkan onta. Saat ini boten Pajero kena dewa ihai, Alfa juga bisa. Halo, ini bukan porno lagi. Loh, ini macam guyu. Ayat Quran, dia ada usah jelas begini. Ayo gak wani. Jadi sampean jalur model bagaimana? Bodoh kudu nuruti wong lanang. Model apa? Berenang di padang pasir. Wah, sampean gak tahu model berenang di padang pasir. Sama delapan puluh dengan kan wah gaya. Halo, ini tak harus saya sampaikan Bang Udin. Ya, jadi harus biar gak boring, biar gak bosan. Model bagaimana caranya? Sementara di farjinya, di konoknya bukan di duburnya. Ojo kayak wong homo. Dulu orang-orang Arab Yahudi itu setelah ada hijrah, orang Arab itu mainnya dengan perempuan dan istri-istri itu berbagai macam model. Orang Yahudi tidak mau. Kenapa? Karena ada cerita orang Muhajirin nikah dengan Ansor. Nah, cara mainnya kok aneh, orang Arab itu, orang apa? Muhajirin itu punya model macam-macam. Berenang di padang pasir, macam-macam. Dari belakang, macam itu Rasulullah benar ini ayatnya. Asbal ayat turun ini. Halo, alhamdulillah Pak Diman. Jos, pertanyaannya. Jadi head itu adalah sakit penyakit, tapi kalau lebih dari istihadah, perempuannya harus keramas lagi. Paham? Yang paling penting berenang di padang pasir. Ini dalilnya ayat 223. Kalau seorang laki-laki menginginkan perempuan itu walaupun di atas onta harus melayani istri. Halo istri-istri, sehingga dibujuk, ya punten. Halo, paham? Jadi ini sudah bayarnya ini sampai boleh besok ke depan, bulan depan. Pertanyaan ditulis saya jungkan. Tes ilmunya saya. Ditulis, jungkan. Dan saya baca. Nggih, ngoten mawon dari saya. Alhamdulillah atas perhatiannya, kesabarannya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita diselamatkan sama Allah sama dunia banget. Kemudian kata ini bukan porno ya, ini saya sampaikan karena teks ayat. Jadi kadang saya pelajari, kalau nggak percaya tanyakan lagi bersama saya. Oke? Dari saya kemudian kata ngapunten sing kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.